Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak dapat menjelaskan hubungan interaksi manusia dengan alam. Anak-anak dapat menjelaskan juga contoh tradisi interaksi manusia dengan alam. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan manfaat tradisi interaksi manusia dengan alam bagi kelestarian alam. Yang terakhir, menjelaskan makna dan contoh-contoh jenis kebutuhan manusia. Ya, anak-anak perhatikan gambar di atas. Gambar apakah itu? Iya, gambar orang melakukan interaksi. Anak-anak masih ingatkah kalian tentang interaksi manusia? Ya, kita akan bahas. Kita perlu tahu apa sih interaksi itu. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas ya. Interaksi merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup itu merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Nah, sebagai manusia sebagai makhluk yang berbudaya juga menciptakan bentuk-bentuk tradisi untuk menghargai alam. Nah, apa saja tradisi-tradisi itu? Nah, kita akan bahas tentang apa sih tradisi itu. Tradisi adalah hal-hal yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam sebuah masyarakat. Sebuah tradisi kental dengan nilai-nilai yang dihidupi oleh kelompok masyarakat terkait. Nah, hari ini kita akan membahas tradisi yang berkaitan dengan alam. Yang pertama ada tradisi Mani'i dari Sulawesi Utara, ada tradisi Subak dari Bali, tradisi Mamia Kadialo dari Sulawesi Tenggara, dan tradisi Baleo dari Nusa Tenggara Timur. Nah, apa sih tradisinya itu? Mari kita bahas satu persatu ya. Tradisi Mani'i. Mani'i adalah tradisi masyarakat di Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, tradisi ini biasanya disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan dapat menangkap tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Nah, masyarakat Pantai Malu ini mengambil ikan di laut itu hanya secukupnya, tidak berlebihan. Supaya apa? Supaya tetap menjaga kelestarian lautnya. Nah, selain kita menjalankan tradisi, dalam sebuah tradisi itu juga harus tetap menjaga kelestarian alam ya. Yang kedua, tradisi Mamia Kadialo. Nah, sumber daya kelautan Indonesia yang sangat berlimpah, namun walaupun seperti tak terbatas jumlahnya, sumber daya kelautan bisa berkurang bahkan habis. Nah, memanfaatkan sumber daya laut juga harus memperhatikan kelestarian ekosistem laut. Nah, masyarakat harus memiliki kesadaran untuk senantiasa memperhatikan ekosistem laut saat memanfaatkan hasil laut. Nah, tradisi Mamia Kadialo ini berupa pengelompokan orang ketika ikut melaut jangka waktu tertentu dan perahu yang digunakan. Nah, ada 3 kelompok tradisi ini, yaitu Palilibu, Bapongga, dan Sasakai. Nah, selama kelompok menjalani Mamia Kadialo atau melaut, ada pantangan bagi keluarga yang ditinggalkan maupun mereka yang melaut. Jadi tidak boleh seperti membuang air cucian beras ke laut, membuang sampah ke laut gitu. Jadi harus benar-benar menjaga laut. Nah, tradisi suku Bajo yang sangat memperhatikan laut ini telah menjaga kebersihan lingkungan laut.
Yang ketiga ada tradisi Baleo. Penduduk desa Lamalera menjadikan laut sebagai sumber penghidupannya dan melaut sebagai mata pencahariannya. Nah, sedari ratusan tahun yang lalu, masyarakat di Lamalera itu memiliki satu tradisi yang unik dan berbahaya, yang juga mereka juga jaga hingga saat ini. Nah, namanya tradisi Baleo itu ya, atau berburu Baleo, atau dalam bahasanya juga dikenal dengan paus Baleo itu. Jadi nelayan ini berburu ikan paus. Nah, Bu, kan ikan paus itu dilindungi, ya benar. Nah, untuk menjaga kelestariannya, maka nelayan Lamalera itu hanya memburu paus yang sudah tua dan tidak produktif lagi. Penduduk itu akan membagikan daging dan lemak pausnya kepada seluruh warga desa, terutama untuk fakir miskin dan anak yatim piatu. Jadi untuk kemaslahatan umat ya. Selanjutnya ada tradisi Suba. Ini ada di Bali. Nah, tradisi Suba ini sebagai masyarakat agraris yang menggantungkan hidupnya kepada kegiatan bercocok tanam, penduduk Indonesia itu sangat memerlukan air untuk kegiatan pertaniannya, sehingga harus diatur supaya terjaga sumbernya. Nah, Suba ini adalah tradisi khas Bali, yakni kebiasaan para petani Bali dalam mengatur sistem irigasi. Irigasi itu merupakan pengairan sawah dalam hal bercocok tanam padi. Nah, Suba dilandasi ajaran Trihitakarana yang artinya 3 penyebab kebahagiaan. Masyarakat petani Bali bersama-sama menjaga hutan di sekitar persawahan yang menjadi sumber air. Nah, masyarakat Bali dalam menjaga airnya ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti aturan-aturan tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh merusak alam. Nah, sehingga apabila ada masyarakat yang sengaja merusak alam, mereka juga akan mendapatkan sanksi. Nah, anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.